Kondisi sulit ini tidak hanya dialami oleh teman-teman pekerja. Kondisi sulit ini dialami juga oleh pengusaha. Tidak ada di antara kita yang mau dengan kondisi ini, tapi nyatanya kita dipaksa untuk menerima kondisi ini. Bersyukur tahun 2021 ini kondisinya menuju pulih. Pada kita sekarang dalam masa recovery. Sakit memang, tapi sakit itu sudah berkurang. Pemerintah memberikan banyak obat untuk mengobati luka pada tahun 2020. Pada tahun 2020 kita minus pertumbuhan ekonomi nasional kita kuartal 1 2021, meskipun kita masih minus, tapi tanda-tanda bangkitnya ekonomi itu terasa sekali. Dalam kondisi yang sulit seperti ini, tidak ada pilihan bagi kita untuk saling berbagi beban bersama-sama, memikul beban bersama-sama. Pemerintah tidak bisa sendiri, pengusaha juga tidak bisa sendiri, teman-teman pekerja juga tidak bisa sendiri. Kita butuh bangkit bersama-sama, yakin dan percaya dengan bersama-sama itu kita bisa melewati kondisi buruk yang menurut saya kondisinya semakin membaik. Hingga saat ini kita masih berjuang untuk bangkit dalam melawan pandemi COVID-19. Kemarin pada tanggal 1 Mei dirayakan Hari Buruh Internasional atau May Day. Nah, di Indonesia oleh Kementerian Ketenagakerjaan mengangkat tema Recovery Together. Tema ini mengajak seluruh stakeholder ketenagakerjaan untuk menjadikan May Day sebagai bentuk sebuah sinergi bersama-sama untuk memulai kembali ataupun berinovasi kembali dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Berbicara tentang kesehatan, tentunya setiap pekerjaan memiliki resikonya, dan setiap pekerjaan tentunya ingin selalu diberikan kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, apakah setiap individu memahami dan mengerti maksud dari kesehatan dan keselamatan kerja ini ataupun K3? Pekerjaan utamanya kita selalu memikirkan tentang perekonomian. Tidak hanya tentang perekonomian saja, namun sangat penting kita memikirkan tentang kesehatan, khususnya kesehatan pribadi, kemudian keselamatan dalam pekerjaan kita. Yang lebih lanjut lagi adalah kesejahteraan dalam kehidupan. Nah, fisioterapi memiliki beberapa kompetensi dalam membantu mengembalikan fungsi dan gerak tubuh untuk orang-orang yang mengalami permasalahan gangguan dan fungsi dan gerak. Fisioterapi juga memiliki peran penting dalam mempromosikan kesehatan, mencegah terjadinya penyakit, membantu mengembalikan fungsi dan gerak, ataupun lebih lanjut rehabilitasi. Jadi ada 4 poin dalam tindakan ataupun 4 poin domain yang bisa fisioterapi masuk di dalamnya. Ini promosi kesehatan, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membicarakan masalah tentang pengembangan SDM yang unggul serta tentang budaya K3 maupun SDM K3 yang unggul, perlu kita lihat dulu latar belakang. Latar belakang itu timbulnya adalah dari isu-isu strategis sebagai kendala pada saat itu ya. Ini permasalahan-permasalahan artinya ya. Jadi yang pertama banyak kasus kecelakaan kerja yang tinggi ya, yang makin lama makin meningkat. Tapi alhamdulillah di tahun 2018 sudah dapat kami tekan sampai 7,2% ya. Dan di tahun 2019 juga sudah kami tekan sampai di tingkat 33%, yang tadinya di tahun 2017 123.041 kasus kecelakaan kerja sudah dapat kami turunkan sampai
33% di tahun 2019, yaitu 77.295 kasus kecelakaan kerja. Ya, tetapi tren ini kita tidak bisa bertahan lama, Bapak Ibu sekalian. Ya, cenderung kita bisa menahan kira-kira 2-3 tahun pasti dia akan naik kembali, ya. Karena apa? Kadangkala budaya K3 banyak tidak diterapkan di tempat kerja. Lalu berikutnya, kendala lain sebagai isu strategis, adanya kasus penyakit akibat kerja. Kalau kecelakaan kerja datanya kita sudah punya, terlihat Bapak Ibu sekalian. Data terlihat, kejadian terlihat, ya, objektif. Tapi kalau penyakit akibat kerja, ini masih jadi polemik. Saya masih rapat-rapat konsinyering dengan Kementerian Kesehatan dan para asosiasi daripada K3 nasional kita saat ini. Untuk isu tentang penyakit akibat kerja tersebut yang harus kita selesaikan segera, ya. Karena penyakit akibat kerja ini tidak terlihat Bapak Ibu sekalian. Sifatnya adalah kronis, yang sifatnya itu bukan sekejap, seketika, seperti kecelakaan kerja. Ini harus dibuktikan secara ilmiah, dengan basis data, dengan evidence base yang baik, ya. Baru kita bisa menentukan yang namanya penyakit akibat kerja. Kita belum cukup data, tapi hanya data secara kualitatif, yaitu 30 kasus per tahun kejadiannya. Nah ini juga kendala buat kita Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kasus penyakit akibat kerja tidak gampang untuk mendiagnosis Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, yang ketiga adalah isu global, pemenuhan dari standar. Ya, semua industri itu ingin memenuhi standar untuk ekspor maupun import, untuk membesarkan namanya pangsa kerja, untuk membesarkan produksinya. Nah, standar tersebut juga perlu K3 Bapak Ibu sekalian. Ya, tanpa ada K3, budaya K3, standar nggak mungkin tercapai. Lalu berikutnya, pencapaian produktivitas. Ini yang diidam-idamkan oleh perusahaan. Tujuan dari perusahaan itu dalam mengembangkan produksinya, dia ingin tercapainya efisiensi dan produktivitas. Tetapi di sini efisiensi dan produktivitas atau produktivitas sendiri harus mempunyai design work yang baik. Design work yang baik apa saja? Lagi-lagi SDM yang kompeten. SDM unggul adalah SDM yang kompeten, ya. Sehingga dia mempunyai motivasi kerja, design work tercapai, ya. Tercapai juga budaya K3. Ini semua masalah Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tinjau apa itu SDM yang unggul berbudaya K3, ya. Lalu berikutnya